Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi taufik, masih diberi inayah untuk bisa senantiasa berusaha membekali diri kita dengan ilmu-ilmu syariat agar terpatri di dalam diri kita keyakinan-keyakinan yang benar-benar datang dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian Al-Quran tafsir berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf di akhir-akhir 10 ayat terakhir atau 15 ayat terakhir daripada surat Al-A'raf. Kita akan baca sampai akhir 206. InsyaAllah nanti kita bahas 2 pertemuan. Mudah-mudahan cukup. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Di sini ya-nya double nih, wali, wali, ya. Ini ada ya di sini. Wali Allah. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله Perhatikan di sini yan dengung, hon dengung,
ditahan 2 harakat. Innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaqsirun. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بَيْتَهَا. Banyak yang labasan. Ta'atihim bi ayatin, ya ditahan. Di sini kan mim ketemu di sini ada tanwin ketemu qaf. Ingat-ingat jangan labasan. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Jangan panjang, jangan dipanjangkan. Cukup ilayya. Jangan ilayya panjang, salah. Okay. Ya-nya tidak panjang. Hadza basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول.
دون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Termasuk ayat saja, ayat terakhir daripada surat Al-A'raf ayat 206, ada tandanya saja kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah kalau lagi salat maupun di luar salat. Kita kaji dulu isinya. Pada bab yang lalu atau ayat yang sebelumnya, Allah sudah memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya terkait ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat, itu hanya milik Allah semata. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, ya. Dan juga apa-apa yang ada di dalam arham, di dalam rahim ibu kita, bagaimana Allah membentuknya, itu semuanya adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Pada kajian yang sudah lalu sudah kami sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pintu-pintu kegaiban itu ada 5. Di antaranya seseorang itu tidak akan tahu kapan dia akan mati. Seseorang itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari terhadap dirinya. Kita tidak pernah tahu pada hakikatnya, ya, kecuali Allah. Kita tidak pernah tahu bahwasanya besok panjenengan bisa bangun tidur atau tidak. Itu rahasia atau ilmunya ada di sisi Allah. Tidak ada manusia yang mengetahui bagaimana Allah akan menurunkan hujan, di mana tempatnya, sebesar apa, apakah hujan itu membawa rahmat atau mungkin membawa bencana. Itu semuanya adalah milik Allah, rahasianya. Begitu juga apa-apa yang ada di rahim ibu kita, semuanya adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan hari kiamat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah mengetahui, kecuali apa-apa yang sudah diberitakan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang hari kiamat hanya sekitar tanda-tandanya. Di antaranya yang sudah pernah kita bahas, ada 10 tanda-tanda kiamat yang besar yang kejadiannya nanti mendekati hari kiamat. Sementara tanda-tanda yang kecil yang sudah terjadi hari ini ataupun terjadi di masa yang lalu, itu semuanya sudah kami jelaskan. Salah satunya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tatlumu syamsu minal maghribiha." Ya.
Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya, kalau matahari belum terbit dari sebelah barat, berarti belum akan terjadi kiamat. Akan tetapi, seperti yang kami jelaskan pada saat kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwa tanda-tanda hari kiamat yang sebelum itu merupakan rangkaian seperti untaian mutiara yang bersambung. Ketika satunya putus, otomatis yang lainnya akan terjadi secara berurutan. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat adalah matahari terbit dari sebelah barat. Beliau melanjutkan, fa idza talangat wara'ahan nas amanu ajma'un, ya. Ketika hal tersebut terjadi, ketika matahari terbit dari sebelah barat, kalian akan melihat semua manusia akan beriman. Semua manusia ketika sudah melihat matahari terbit dari sebelah barat. Tetapi apakah iman itu berguna baginya? Ternyata tidak. Ya, ketika sudah melihat tanda-tanda besar hari kiamat, iman kita sudah tidak berguna. Atau kita beriman tapi belum berbuat apa-apa juga tidak berguna, seperti sabda Rasulullah, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Itulah, pada saat itulah, ya, tidak bermanfaat keimanan seseorang, atau lam takun amanat min qabl, atau dia belum beriman sebelum datangnya hal tersebut, au kasabat fi imaniha khairan, ya, atau melakukan kebaikan-kebaikan dalam keimanannya. Kalau hanya ngaku iman akan tetapi tidak mau beribadah kepada Allah, ketika hal tersebut sudah datang, sudah tidak berguna. Ini. Lalu kelanjutannya Rasulullah bersabda, hari kiamat itu akan datang saat dua orang telah membentangkan pakaian mereka, maka tidak sempat lagi mereka berjual beli. Itu ketika terjadinya tiba-tiba, ketika pasar baru buka, orang-orang sudah mau bertransaksi jual beli, tiba-tiba datanglah hari kiamat. Ini digambarkan, panjenengan bisa membaca sendiri bagaimana kiamat itu benar-benar terjadi di luar perkiraan kita. Kita kaum muslimin, ya, telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak perlu menebak-nebak terlalu jauh. Ya, kita mengimani saja apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda yang sudah diberikan, dikabarkan oleh Rasulullah pada hari ini sudah sangat banyak yang terjadi. Sehingga kalau dikatakan kiamat memang sudah dekat, itu memang kenyataannya seperti itu. Hanya kapan waktunya, ya wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, ayusrikuna ma la yahluku syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian hendak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ma la yakhluqu, sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun, tidak bisa menciptakan sekecil apapun juga. Wa hum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan. Ini Allah memberikan sindiran kepada manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah. Allah bertanya, kamu menyembah sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa, dan mereka sendiri diciptakan. Cara wong Cikadune ngomong, utake nang endi? Nah, begitu nggih? Kira-kira. Iya, kau nyembah sesuatu sing digawe dewek. Ya, patung itu buatan kamu sendiri. Kenapa kamu sembah?
Patung tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Kenapa kamu sembah? Ya, otakmu di mana? Itu kurang lebih bahasa kita itu seperti itu. Akan tapi Allah bahasanya padat dan bermakna, tidak seperti kita bertele-tele panjang tapi kurang makna. Beda dengan bahasa Al-Quran ataupun bahasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah melanjutkan, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembah. Ya, orang-orang yang menyembah patung, mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya dalam hatinya juga tahu bahwa patung tersebut dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan patung tersebut tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ya, misalkan ada patung yang disembah, patungnya tutup kalau martil, yang menghindar apa orang, ya tidak akan bisa, karena itu benda mati. Allah melanjutkan, wa in tad'uhum ilal huda, ketika kamu menyeru mereka sesembahan-sesembahan tersebut untuk memberikan petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak akan mengikuti kalian. Ya, sawaun, sama saja, alaikum, atas kalian, ad'autumuhum am antum somitun. Ya, kamu seru mereka atau kamu diam saja pada sami mawon. Karena yang dimintai petunjuk, yang dimintai pertolongan adalah patung benda mati atau makhluk ciptaan yang diciptakan oleh mereka sendiri, dibuat-buat oleh mereka sendiri. Sama saja kamu berdoa atau tidak berdoa, itu tidak ada bedanya, kata Allah. Lalu Allah melanjutkan, innal ladzina tad'una min dunillah, orang-orang yang mereka menyeru selain daripada Allah, ngibadun amsalukum, mereka adalah hamba-hamba seperti kalian. Sama, ya, orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah jin, menyembah apa saja selain Allah, mereka semuanya adalah ngibadun amsalukum, ya, sebagai hamba-hamba yang sama dengan kita. Ngapain kita menyembah zat yang sama dengan kita? Ya, sama-sama makhluk, tidak boleh. Kenapa kita harus menyembah sesama makhluk? Karena makhluk itu tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Bahkan untuk menolong dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Ya, kita tahu Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Ya, padahal angger mumet, ya Fir'aun mumet mau kira-kira. Kan mesti angger mumet jaluk picet nggih. Atau jaluk kerokan barangkali kalau di Jawa. Segagah-gagahe wong, ya. Preman yang terkenal di mana-mana, angger masuk angin, angger mumet ya tidak berdaya. Gila kan? Iya, itu manusia tidak punya kekuatan. Itu mulanya aja cok kemblinti. Gagah-gagahan angger mumet teman-teman kerokan nggih. Itu. Angger lagi sehat aja, kan gagah-gagahan. Makanya Allah melanjutkan, Allah mengejek mereka. Fad'uhum, maka serulah mereka berhala-berhala tersebut. Ya. Falyastajibu lakum, suruh mereka mengijabai doa-doa kalian. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Jika kamu orang yang benar, jika sesembahan kamu itu benar, jika agamamu itu benar, coba suruh
ya, patung-patung tersebut mengijabai apa yang akan menjadi doa kalian, kata Allah. Sudah barang tentu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa, karena semuanya itu adalah hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia tidak pantas untuk menghamba kepada selain Allah, kepada sesama makhluk yang lemah. Makanya Allah melanjutkan, ya, meminta kepada manusia untuk berpikir. Senantiasa gunakan akal pikir kita, agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Coba perhatikan, Allah membuat kita untuk berpikir. Alahum arjulun yamsuna biha. Apakah mereka punya kaki sehingga mereka bisa berjalan? Amlahum aidin yabtisuna biha. Apakah mereka punya tangan sehingga mereka bisa memukul, bisa memegang? Amlahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata sehingga mereka bisa melihat? Amlahum adanun yasma'una biha. Apakah mereka punya kuping yang bisa mendengar? Ya, semuanya tidak mereka miliki. Karena itu hanya patung yang terbuat dari batu atau mungkin terbuat dari tanah liat, digawe dewek, dibentuk dewek. Kok disembah itu? Kok disembah? Ya. Allah Allah merangsang kita untuk berpikir kritis. Coba gunakan, kalian ini diberi bekal otak, diberi bekal hati, diberi bekal mata dan telinga. Semuanya gunakan. Pantes apa enggak kira-kira kamu menyembah sesuatu yang orata yang melaku, orata yang ngomong, orata yang kerungu, orata yang nyekal dan sebagainya? Patut atau tidak? Ini sindiran dari Allah Azza wa Jalla agar supaya umat manusia itu berpikir. Belum selesai, Allah melanjutkan. Kulidamu syurakaakum, ya. Serulah Tuhan-Tuhan, ya, yang kamu persekutukan dengan Allah. Serikat-serikat. Tsumma kiduni falatundirun. Kemudian kamu dengan Tuhanmu membuat makar kepada kami, ya. Ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan demikian kepada kafir Quraisy pada saat itu. Perintahkan orang kafir Quraisy, minta kepada Tuhan kalian untuk mencelakakan aku, membuat makar kepada aku. Jangan kamu tunda, cepat-cepat. Kalau memang itu Tuhan itu bisa mendengar, bisa berjalan, bisa mencelakakan, bisa memberikan manfaat. Suruh Tuhan kamu ini untuk menyelakakan aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir Quraisy. Ini kalimat yang diperintah oleh Allah dalam surat ini, ya. Itu maksudnya. Sudah barang tentu tidak akan bisa. Sudah barang tentu mereka akan bengong, ya. Ketika mereka diberi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan seperti ini, mereka tidak akan bisa menjawab. Dalam hati nyata mengiyakan. Jane ya bener, ya patung, yang patung digawe dewek, apik-apik karena patung, ora ta yang ngomong, ora ta yang aweh duit, gini mboten. Itu tidak akan bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Akan tetapi sekali lagi, apa yang membuat mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar? Karena hatinya sudah kotor, hatinya diliputi, diganggu oleh syaitan. Syaitan membuat indah perbuatan mereka, sehingga bagaimanapun Allah berusaha menjelaskan di dalam ayat-ayatnya, kan tapi orang yang tidak beriman tetap saja tidak beriman.
Walaupun tahu bahwa patung itu tidak akan mungkin bisa makan, ya, patung itu tidak mungkin bisa minum, saben dina duwei panganan. Gini betul? Padahal ya panganannya butuh. Itu seperti itu. Tahu, jadinya ngerti. Ya, orang kadang dipangan mau anu watu, masa duwei apel karo ingkung. Ya tidak mungkin dimakan. Kenapa mereka senantiasa selalu berbuat demikian? Karena syaitan berusaha untuk senantiasa membuat indah. Kok ngeroranya Jenny? Ngono putri kualat. Barang gawe ora dipasangi sajen kok ternyata kayak ambruk. Kuwi setan. Itu seperti itu. Teruskan. Inna, sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka, wa huwa yatawallas salihin, dan dia menjadi wali bagi orang-orang yang salih. Ya. Wali Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ciri daripada wali-wali Allah adalah orang yang memahami Alkitab. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan inna waliyallah allazi nazzalal kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka, yang mereka mau memahami isi Alkitab, yaitu Al-Quran untuk kita, At-Taurat untuk umatnya Nabi Musa, Al-Injil untuk umatnya Nabi Isa, dan Zabur untuk umatnya Nabi Daud. Itu. Dan Allah akan menjadi wali orang-orang yang salih. Makanya yang disebut wali Allah itu harus dilihat dulu. Jangan asal wong diberi gelar wali Allah. Wali Allah kok ora klamben. Pernah dengar gitu? Jere wali Allah tapi orang tawadus, misalnya, ya ada. Orang disebut wali Allah itu yang pertama dilihat ibadahnya, salatnya seperti apa, dia mengikuti sunnah Rasulullah atau tidak. Itu yang pertama-tama dilihat. Ya, kalau ada wali kok dikabarkan jere tapa telung bulan orang madang orang minum. Ya, salatnya bagaimana, wudhunya bagaimana orang tersebut bisa dikatakan wali? Ini logika kita berkata demikian, tidak mungkin. Seorang wali Allah pasti dia tidak meninggalkan syariat agama Allah. Ya, yang disebut wali Allah yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah amal salihnya. Salatnya seperti apa? Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang mereka menyeru selain daripada Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tidak akan mampu untuk menolong kalian, wala anfusahum yansurun, bahkan mereka pun tidak akan bisa menolong dirinya sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda, ketika kamu meminta petunjuk kepada mereka, la yasmangu, mereka ora krungu, wong ora duwe kuping. Wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun, ketone patung duwe ana matane melotot tapi pada hakikatnya ora weruh. Wong anu patung mapane langkah korneane nggih, langkah otaknya. Ya, panjenengan kalau mempelajari
bagaimana mata itu, ya, mata itu kan yang melihat, dari sinar masuk ke mata lalu dibentuk oleh otak, lalu otak kita memberikan gambaran, oh jebulane kae. Itu perputarnya luar biasa. Kalau dengan sedikit mempelajari hal tersebut sangat takjub dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Bagaimana dari sudut yang sempit, dari sinar yang ada, kita bisa mencerna apa-apa yang kita lihat, lalu diproses dalam otak kita, sehingga akan terucap bahwa ini, misalnya ini adalah sebuah tisu, ini sebuah TV, ini sebuah bermacam-macam. Ini proses dari melihat saja. Akan tapi, ya, mereka yang disembah selain Allah, jelas mereka makhluk-makhluk yang sangat lemah, makhluk-makhluk yang bahkan tidak punya kemampuan sama sekali. Itu tidak punya kemampuan sama sekali. Makanya mau berdoa, mau tidak berdoa, kata Allah sama saja, tidak beda. Berdoa ya menang, orang berdoa ya menang. Jamaah rahimakumullah, dari ayat-ayat yang mulai ini Allah memberikan teguran yang sangat keras kepada kita umat manusia. Ya, kita diberi bekal oleh Allah sempurna, ya. Dalam surat Al-A'la Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ya, walladzi qaddara fahada. Ada 4 tahap dalam ayat tersebut. Allah pertama khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan. Lalu yang tahapan yang kedua adalah qaddara wahada, dan memberikan takdirnya dan memberikan petunjuk. Ini sebuah kalimat yang singkat dari Allah, akan tapi maknanya sangat luas, bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya secara fisik maupun secara akal. Allah mempersiapkan kita, ya, dari mulai di dalam rahim ibu kita, lalu begitu lahir ke dunia, berproses menjadi tumbuh yang tadinya tidak tahu apa-apa, ngerti nemung nangis, ya, lalu menjadi bisa berbicara, bisa membaca, bisa berpikir dan sebagainya. Itu semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Maka sayang sekali di antara kebanyakan manusia tidak mau menggunakan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah, ya, berupa akal dan hati untuk mau memahami ajaran agama Islam. Ya, mereka lebih mengedepankan kehidupan di dunia. Padahal contoh ini ayat 191 sampai 198. Allah sudah menyindir demikian jelas bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang tersebut mau sedikit mempergunakan akalnya, mereka akan membenarkan. Akan tapi ini sekali lagi itu semuanya adalah kita membutuhkan bimbingan, ya, bimbingan dari Allah untuk bisa memahami bahwa ini adalah sebuah kebenaran, kita menerimanya. Akan tapi ketika Allah tidak membimbing kita, ya kita akan menolak. Semua ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran akan ditolak oleh kita karena Allah tidak membimbing kita. Makanya penting untuk kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah, memberikan keimanan, memberikan ketakwaan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat di dunia wal akhirah.
Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ini ayat terakhir sudah berbeda. Ada beberapa ayat nanti insyaallah kita bahas di kajian yang akan datang. Pada akhirnya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.